Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita akan belajar tentang uang dan lembaga keuangan di Indonesia. Saya ambil dari slide dari Bu Anita, menambahkan apa yang sudah diterangkan oleh teman-teman semua tadi. Kawan kita hari ini udah banyak menjelaskan tentang keuangan dan lembaga keuangan. Tapi di sini saya akan memberikan tambahan saja yang insya Allah akan bisa menjadi tambahan ilmu. Oke, next ya. Uang. Siapa sih yang nggak tentang uang? Coba teman-teman ambil. Kalau ada uang di depan teman-teman, ya coba sediain deh. Uang 20.000, 50.000, dan 100.000. Ya, kenapa sih namanya uang? Ya, tadi udah disebutin ya, dari mulai sejarah uang, di mana uang itu awalnya memang dibuat dari hal-hal atau zat atau komponen yang rare atau langka. Salah satunya adalah emas. Dulu banget pernah sebelum ada uang, sebelum pakai emas itu pernah pakai biji coklat gitu. Bahkan sebelum ada ditemukan uang, orang-orang terbiasa dengan barter. Dan jadi orang menukar misalkan ikan dengan beras dan lain-lain. Nah, kelemahan dari barter adalah tidak ada nilainya. Jadi kayak misal nih, orang mau jual unta untuk beras, setara nggak? Nah kayak gitu. Jadi satu unta dijual atau dibarterin sama sekarung beras, setara nggak? Nah karena ketidaksetaraan itu akhirnya sistem barter sekarang mulai jarang dipakai lagi gitu. Udah jarang banget dipakai, kecuali masih ada beberapa tempat di Indonesia yang pakai, tapi sangat jarang. Oke, next. Tadi udah disebutkan juga ciri dari atau fungsi dari uang maksimal. Biasanya ada 4. Alat penukaran, unit of account, menyimpan nilai, standard of deferred payment. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah alat tukar. Nah, tadi juga udah disebutkan bahwa uang bersifat atau digunakan untuk memfasilitasi transaksi ekonomi yang efisien gitu. Jadi agar ya udah langsung ada nilainya, sehingga ada hal pertukaran, ada suatu medium atau zat atau suatu barang yang ditukarkan yang setara nilainya dengan yang ditukarkan. Kemudian menyimpan nilai, unit of account. Jadi dia menghitung nilai dalam ekonomi. Jadi misalkan di sini tertulis 100 billion, maka di sini bisa ditukarkan dengan apa gitu. Jadi dia memiliki nilai di situ. Ya, hampir sama dengan ini, store of value. Dia bisa digunakan untuk menyimpan nilai. Saat terjadi inflasi di mana nilai uang lebih tinggi atau nilai uang tidak berharga. Ya, di inflasi itu kan uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sehingga harganya menjadi mahal. Lebih mahal daripada biasanya atau jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau kita lihat misalnya ada di Zimbabwe, ya, ada krisis di sana. Di sana kayak gini, satu keranda atau satu sebutannya, di situ isinya uang cuma bisa dibuat nukerin sepotong roti untuk makan. Nah orang bakalan susah ya untuk bawa kemana-mana gitu. Makanya sekarang kalau di Zimbabwe akhirnya mata uang Zimbabwe atau dolar Zimbabwe diubah menjadi dolar. Mereka menggunakan satuannya dolar Amerika gitu. Jadi karena uang menyimpan nilai, maka dia bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan.
Next, ada beberapa bentuk dari uang. Yang pertama adalah commodity money, yaitu dia bisa diwariskan seperti gold and silver, dimana di sini biasanya nilainya itu stabil ya. Kemudian selanjutnya adalah paper money, dimana di sini itu ya seperti yang kalian pegang saat ini, uang 50.000, 2.000 dan gitu, dimana dia sebenarnya adalah kertas biasa, tapi dia menyimpan nilai sejumlah dengan emas yang tersimpan saat ini di bank gitu. Jadi dia itu sebagai perwujudan seperti apa ya, inisial aja gitu. Dia sebagai simbol emas, sebagian dari emas yang disimpan ada di bank gitu. Misalkan uang 10.000, maka 10.000 itu seperberapa dari emas. Nah, emasnya disimpan di bank. Nah, buktinya, notanya, nah itu adalah uang kalian gitu. Next adalah checkable deposit, dimana di sini biasanya adalah simpanan yang banyak banget gitu di bank, dan ada di bank yang bisa dikeluarkan melalui cek gitu. Next, electronic money. Nah, ini banyak banget sekarang, dan di zaman yang saat ini banyak sekali kita gunakan, mulai dari debit card, e-wallet, kemudian tap cash, dan lain-lain ya. Sekarang kita mulai banyak sekali menyimpan atau menggunakan electronic money, bahkan di tol aja lebih banyak e-money-nya ya daripada paper money gitu. Terus saya ya next ya, ini tentang history. I think we don't need it. Oke. Sekarang adalah financial institution di Indonesia. Ada beberapa lembaga keuangan di Indonesia, tapi yang garis besar ada 2, bank dan non-bank. Bank adalah ada 3, ada central bank, ada commercial banks, and rural banks. Central bank ya, central bank ini fungsinya bukan seperti commercial bank yang bisa menerima uang atau orang bisa datang untuk menyimpan. Tapi central bank itu adalah tempat untuk regulasi keuangan. Jadi tentang suku bunga, nah seperti itu, tentang lagi ya, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan tentang keuangan. Nah, itu ditetapkannya di central bank, regulasi-regulasi. Jadi bank yang tidak memiliki nasabah atau bank yang dia tidak ada tellernya, itu adalah central bank. Oke. Kalau di Indonesia, central bank adalah Bank Indonesia ya. Next, ada commercial banks. Commercial bank ini sama seperti bank-bank umum lainnya, yaitu BNI, Mandiri ya, seperti itu, BCA. Itu adalah commercial bank, adalah bank-bank komersil yang melayani masyarakat gitu, yang melayani masyarakat seperti biasa gitu. Soalnya teman-teman dapatlah fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah rural banks, atau biasa disebut dengan bank perkreditan rakyat. BPR atau rural bank ini biasanya merupakan salah satu kaki tempat untuk kredit gitu, tempat untuk simpan pinjam khususnya. Sedangkan kalau apa bedanya dengan commercial banks? Bedanya commercial banks itu dia melayani lebih luas lagi gitu daripada rural bank. Sedangkan rural bank itu dia hanya terbatas dalam satu wilayah. Next adalah non-bank. Sebenarnya non-bank financial institution atau lembaga keuangan di Indonesia yang non-bank itu ada banyak. Dan di sini saya akan ngasih 7 di antaranya. Yang pertama adalah asuransi. Asuransi itu juga merupakan lembaga keuangan karena dia adalah sebagai intermediary. Jadi lembaga yang menjadi penengah antara orang yang memiliki uang dan dia menyalurkan yang lain. Oke, financial institution. First, saya juga akan menjelaskan bahwa lembaga keuangan itu adalah lembaga yang mengelola keuangan. Jadi dia menjadi lembaga intermediate, penengah antara orang yang surplus money dengan orang yang defisit money. Di insurance di sini dia memberikan
pelayanan sebagai unit yang bisa memberikan surplus, menjadi perantara surplus money, orang yang memiliki keuangan dengan orang yang membutuhkan uang. Karena nanti uangnya itu akan dilamsam gitu, akan dikumpulkan, kemudian siapa yang memerlukan untuk insurance, nah dia akan bisa menyalurkan lah saat itu. Kemudian dia juga menyalurkan uangnya itu untuk bisa investasi, nah untuk wakaf. Nah itu lembaga asuransi juga seperti itu. Jadi dia juga menjadi lembaga intermediar. Selanjutnya ada pension fund, yaitu adalah lembaga yang mengelola dana pensiun. Jadi orang selama bekerja atau selama masa produktif, orang-orang ada yang menyimpan uangnya, dan lembaga keuangan pensiun ini mereka menyalurkan atau mengelola dulu, sehingga ketika nasabahnya pensiun, lembaga pension fund ini tetap bisa mendanai. Kemudian ada mortgage, ini adalah properti. Kemudian ada stock exchange, saham, bursa saham. Kemudian ada multi finance, di sini ada kemudian kooperatif adalah koperasi, dan microfinance. Microfinance contohnya adalah ya seperti BMT, seperti koperasi simpan pinjam, seperti itu ya. Kooperatif itu bedanya biasanya cooperative institution itu bisa juga sebagai menyalurkan barang dan jasa gitu. Sedangkan microfinance dia mostly tentang uang. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab. Terima kasih.